Apa kabar, kembali jumpa zodiak Aries. Semoga sehat selalu, kuat semangat dan mendapat berkat. Kali ini menerangkan sedikit tentang keberuntungan daripada zodiak Aries itu adalah di luar dan di dalam. Jadi sifatnya itu internal dan eksternal ya. Sifatnya itu inspirasi dan aspirasi. Nah, keberuntungannya itu begitu. Kalau tempat baik di dalam atau di luar, di dalam rumah atau di luar rumah, itu ada saja keberuntungannya. Percaya enggak? Cuma ada syaratnya. Syaratnya itu ya sabar sedikit lah, sabar sedikit, sabar dalam diam, sabar dalam melangkah, sabar dalam diam di rumah, sabar dalam melangkah. Nah, gitu ya. Khususnya zodiak Aries yang cowok. Nah, yang cowok. Jadi di dalam rumah juga nanti tiba-tiba ada yang transfer. Jadi di dalam rumah juga tiba-tiba ada yang membutuhkan, dan yang membutuhkan itu nanti ngasih rejeki ya. Nanti ngasih bawa rejeki. Nah, gitu ya. Jadi nggak masalah mau di luar atau di dalam gitu ya. Cuman zodiak Aries ini suka tidak sabaran, waktunya di dalam ya pengen keluar. Itu sebenarnya ya nyusah-nyusah diri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha. Usaha itu tentu ada susah sedikit lah gitu ya sebelum meraih hasil ya. Hasil itu enak didapatkan dengan susah payah, ada kala kan begitu ya. Didapatkan dengan kerja keras, susah payah, baru kita bisa menikmati hasilnya gitu ya. Tapi jangan kita itu keluar atau menghindari keluarga itu untuk misalkan menghilangkan trauma atau sakit hati dengan terburu-buru kita meninggalkan tanggung jawab. Nah, itu mungkin eh, tidak selaras ya, tidak selaras. Sebenarnya trauma atau rasa sakit hati itu kan tempatnya di hati. Jadi walaupun di mana tempatnya, sementara trauma itu masih ada di hati, ya walaupun di ujung dunia atau di gunung yang tinggi atau di laut yang dalam atau di samudra yang luas atau dimanapun di pulau terpencil, ya tetap saja ada karena tempatnya di hati. Jadi yang tempatnya di hati itu ya untuk menata diri itu tidak perlu kita misalkan ke tempat-tempat yang jauh, apalagi menghambur-hambur uang, menghambur-hambur ongkos. Tapi terserah juga ya itu. Tempatnya itu di hati. Nah, jadi untuk menata diri yang lebih baik dari rasa trauma, dari rasa sakit hati, yaitu caranya ya dengan menata hati saja gitu ya, menata hati. Dengan apa? Dengan niat. Nah, dengan niat. Niat itu tempatnya di hati. Ya, dibarengi dengan pekerjaan untuk menghilangkan trauma tersebut. Kalau tidur melulu ya gimana ya, trauma itu akan tetap mengendon di dalam dada ya. Jadi kita coba berkarya, coba kita berdoa mungkin ya gitu ya. Kira-kira ini ya usul, tapi terserah juga sih, terserah ya. Jadi tadi ada pertanyaan gitu ya, bagaimana nih menghilangkan trauma, rasa sakit hati ya, menata diri dari trauma dan rasa sakit hati ya, menata menata hati gitu aja. Nggak perlu kita menghindari apa tuh keluarga, pergi jauh. Wah, jauh dari keluarga. Ya kalau itu misalkan tanggung jawabnya ya harus kita jalani kan gitu ya. Toh nanti kalau jauh-jauh pergi pas pulang ke rumah ya sama saja ada lagi nanti, karena adanya di hati. Rasa trauma dan sakit hati itu di pikiran dan di hati. Jadi tata saja diri gitu ya. Pastilah setiap orang berbuat salah, setiap orang pasti ada pernah sakit hati itu datang tiba ya. Itu tidak bisa dihindari, tapi ya bagaimana kitanya mau melangkah kemana, melangkah secara ruhani maksudnya ya, mau melangkah bagaimana. Ya
itu saja gitu zodiak Aries ya. Jadi keberuntungannya itu baik di dalam atau di luar, sebenarnya itu ada keberuntungan untuk zodiak Aries itu. Apalagi yang punya khodam ya kan gitu. Nah itu zodiak Aries. Sehat selalu ya, semoga yang sakit hati disembuhkan dari sakit hatinya, semoga keberuntungan itu datang secepatnya. Berkah ya, berkat, mendapat berkat dari hari-hari yang dijalani, dari waktu yang dihadapi, dari setiap persoalan dijauhkan, dari setiap persoalan yang meruatkan pikiran ya, yang meruatkan hati dan jiwa, semoga dijauhkan ya dari itu, didekatkan ke lingkaran kebaikan ya. Sehat selalu.